Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti yang kita lihat ya, untuk hari Jumat kemarin memang tidak banyak pergerakan yang merubah struktur harga ya. Bahkan kalau kalian lihat sendiri ya di screen kalian itu struktur harga di 4 hours ya masih sama teman-teman gitu. Jadi kalau kita pantau memang Jumat ini ya, atau sorry mungkin dalam range 1 minggu ini ya, dia bisa dikatakan sideways atau tidak memiliki tren teman-teman. Jadi sebenarnya dia naik turun ya kayak 100 pip 200 pip ya, tapi 100 sampai 200 pipnya itu dia masih di dalam range yang sama gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang market sendiri pun lagi nunggu ya, nunggu apa ini, nunggu cut rate terutama di bulan ini teman-teman gitu. Cut rate-nya itu nanti di tanggal 19 September ya, itu ada FOMC plus cut rate ya. Jadi minggu pertama ini kan NFP ya, laporan report tenaga kerja. Minggu kedua itu ada report dari inflasi. Nah nanti minggu ketiga itu baru ada cut rate teman-teman gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi memang kalau saya lihat ya, market ini lagi nunggu gitu. Jadi ini nahan. Hasil dari NFP yang kemarin juga agak sedikit aneh. Kalau menurut saya pribadi ya, ini agak aneh. Kenapa? Karena hasil previousnya itu berubah teman-teman gitu. Entah mungkin ini cuma dari pandangan saya aja yang aneh gitu ya, atau mungkin kalau kalian merasakan juga agak sedikit aneh, keanehan juga mungkin boleh komen di kolom komentar ya teman-teman ya gitu. Jadi kemarin itu sebenarnya saya nggak open trade juga ya, karena memang posisinya kurang memungkinkan dan memang nggak masuk ke dalam SOP saya teman-teman gitu. Tapi overall sih memang puji Tuhan ya, untuk minggu ini profit ya maksimal, dan masih bisa kalau kita lihat untuk nunggu lagi ya pergerakannya di minggu depan ya. Kita coba cek lagi kalau memang bagus ya, saya juga baru akan open lagi minggu depan. Itu udah pasti open sih gitu, cuma memang nggak tahu maksudnya kayak kapan dan jam berapa ya teman-teman. Pokoknya saya biasa nunggu tuh sesi London ya, mendekati sesi London untuk hari Senin baru mulai ada open trade lagi gitu teman-teman gitu ya. Jadi di sini saya mau bahas mungkin dari pertama candle weekly dulu ya, karena kalau kita bahas monthly sepertinya masih terlalu awal kalau monthly, karena ini baru tanggal 7 ya. Terus belum ada lagi, nanti ada NFP inflasi ya kan, terus ada cut rate ya kan. Jadi mungkin kita akan bahas candle monthly itu nanti di akhir minggu, akhir bulan ya, kayak setelah cut rate ya setelah FOMC lah ya, kita baru mulai bahas candle monthly lagi gitu. Jadi kalian, saya mau bahas dulu candle weekly-nya, kemudian daily ya, terus 4 hours ya, sama nanti kita mau bahas juga dari segi news ya untuk inflasi minggu ini teman-teman gitu, atau minggu depan ya gitu. Dari tanggal, ini kan video untuk tanggal berapa, untuk tanggal 9 ya sampai tanggal 13 gitu. Jadi untuk analisa weekly teman-teman. Oke, jadi sekarang kita lihat ya. Pertama kita mau cek dulu untuk weekly. Jadi kalau dari weekly sendiri ya, itu dia berhasil closing di bawah 2500 teman-teman gitu. Sebenarnya kalau dari candle weekly ya, ini pertama kalau kita lihat di sini ya. Bentar, saya mau cek nyalain dulu epic pen-nya supaya bisa coret-coret ya teman-teman ya. Oke, di sini. Nah, jadi pertama itu ada candle spinning top ya kalau kita lihat sini. Ya kemudian ada satu lagi doji ya, ini sebenarnya dua-duanya itu doji ya, dua-duanya doji. Kemudian yang ketiga ini doji juga teman-teman. Jadi ada 3 candle doji ya di dalam weekly itu sendiri, dan luar biasa sekali ya. Tapi yang perlu kita note di sini adalah dojinya itu dia berhasil closing ya di bawah doji yang kemarin gitu. Artinya dia berhasil close dan membuat low yang baru gitu teman-teman untuk doji-doji yang sebelumnya teman-teman gitu. Jadi ditambah lagi kan dia sekarang juga close di bawah 2500 ya gitu. Jadi memang secara teknikal, kalau kita ngomong teknikal ya gitu, ini masih potensi lebih besar untuk melakukan penurunan ke bawah gitu ya kalau kita ngomong dari segi teknikal gitu. Tapi kalau kita ngomong dari sentimen ya, terus dari struktur harga ya kan,
Nah, dua faktor ini ya ini masih menunjukkan tanda-tanda bullish untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman gitu. Jadi tergantung kita mau lihat dari POV mana dulu gitu. Kalau dari POV technical ya di bawah 2500 untuk intraday ya, untuk intraday itu masih potensial lebih besar turun ya. Tapi kalau kita lihat dari sentimen sama fundamental ya kan, terus kita lihat dari tren besarnya dia itu masih naik teman-teman gitu. Dan tambah lagi kalau misalkan itu technical secara intraday ya, intraday. Nah, di sini untuk weekly candle ini masih ada mother candle ya, cukup besar mother candlenya. Dan ini selama dia belum bisa closing ya di setengah nih, setengah dari mother candle atau di 2470-an lah gitu ya. Kita anggap setengah ya. Gitu. Nah, 1 2 nih dari harga open ke harga close ya, ini kan 50-nya ya. 50 ke atas, 50 ke bawah gitu. Kita itu langsung ambil tengahnya aja gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, ini kurang lebih dapat di 470, 480 ya. Itu dia masih possible untuk naik, dan ini bisa jadi area retracement dia ini 480-an atau 470-an teman-teman gitu. Ya, ini jadi area retracement dia gitu. Jadi kalau mother candle ini namanya berarti ini namanya inside bar nantinya. Kalau dia masuk ke dalam masuk kembali ke area mother candle ini ya. Jadi inside bar, dan memang secara pergerakan ini nanti masih possible untuk bullish movement kembali gitu teman-teman gitu. Oke. Apalagi nanti kalau ada isu cut rate dan memang potensial cut rate ya, dan memang gold masih bertahan di atas 2470 atau mendekatin 2500 ya kan, itu mungkin bisa membuat gold itu menciptakan new ATH lagi ke depannya ya, mungkin gitu teman-teman gitu. Tapi ya let's see nanti bagaimana ya, mungkin bisa aja nanti market turun dulu ya, minggu depan market turun dulu, baru nanti pada saat cut rate ya atau mendekatin hari-hari cut rate ya kan, itu dia baru akan dinaikkan kembali, sehingga nanti untuk mentoknya tetap ketemu di 24 25 30-an gitu teman-teman gitu. Oke. Ya nanti kita coba cek lagi lah, ini kan hanya beberapa pandangan ya sama skenario yang kita susun gitu. Intinya untuk sehari ini patokan masih 2470 ya, ini ada mother candle untuk weekly-nya, dan last 3 candle terakhir ya untuk weekly itu doji. Artinya market ini sebenarnya masih nunggu ya, dan masih nahan ya untuk arahan berikutnya itu bagaimana gitu teman-teman. Jadi memang belum ada clear direction dari weekly candle, dari 3 candle ini ya, dari si market itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari daily, nah daily sendiri pun masih cukup rapi ya, dimana dia itu sideways ya di sini. Nah dia sideways, jadi masih belum ada movement yang signifikan juga ya, tapi secara trend dia masih naik untuk daily-nya dia sendiri. Dan paling kita cuma bisa nunggu dia mau break bawah di 2480 ke bawah ya, atau di 2530 ke atas gitu teman-teman ya gitu. Jadi kalau misalkan dia masih berada di sini ya, dan belum bisa break ke bawah 480 atau 470 ya kan, itu dia masih potensial untuk menunjukkan kenaikan, dan ada potensi untuk break dari 2530-an teman-teman. Tapi kalau misalkan in case dia berhasil break di bawah 480, apalagi di bawah 470 ya di sini ya, nah ini berarti besar kemungkinan dia akan turun, dan pada saat naik cut rate pun dia nggak akan naik terlalu tinggi lagi gitu teman-teman gitu. Oke. Nah kenapa sih bang kita ngambil 470 ya? Ya kalau kita lihat kenapa harus 470 sama 464 ya di sini ya, karena ini adalah area breakout dia teman-teman. Nah sini ini resisten ya kan, ini candle breakout ya, sehingga kita harus tunggu dulu harga itu bisa break ke bawah sini teman-teman gitu. Nah jelas kan di sini kan, nah dia selama dia masih di atas area breakout ya, ini intraday breakout ya untuk time frame daily ya, dia itu masih potensi atau possible untuk lanjut kenaikan kembali teman-teman gitu, karena dia masih berada di dalam range yang baru gitu. Ini new range-nya dia gitu, area akumulasi barunya dia, sehingga lebih besar potensi buyer-nya ini tuh naik ke atas gitu. Oke. Nah itu kalau kita lihat dari weekly gitu. Sekarang kita mau cek dari 4 hours ya. Untuk 4 hours sendiri ya, di sini posisinya juga masih belum ada movement cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat dari last candle rejection ini memang cukup bagus ya. Ini ada bearish movement yang memang penekanannya cukup kuat ya, dan di bawah 2500, sehingga untuk minggu depan skenario kita masih expect dia untuk turun ya, karena dia selama belum bisa break kembali di atas zona ini ya,
dia akan turun kembali untuk retest ke support breakout terdekat sini teman-teman, di 2475 sampai 2464 gitu ya. Dan ini ingat, ini cukup kuat di sini ya gitu, ini area cukup kuat sehingga kita perlu mantau ya. Kalau memang di sini ada kesempatan kita untuk buy lagi, maka kita buy lagi untuk ikut lagi ke 24 ke 2520 ya, atau 2530 kembali gitu teman-teman. Oke, intinya untuk benar-benar watch zone-nya ini tadi di sini ya, di area breakout ini gitu. Oke. Nah, lalu ini untuk di bagian 1 hours-nya dia. Jadi kalau kita lihat 1 hours memang range-nya cukup besar ya. Sama ya, kurang lebih sih. Kalau ini paling untuk mapping intraday aja. Nanti untuk mapping intraday akan saya share juga ke channel Telegram ya, Juna Trading ID ya, sama TikTok ya, untuk mapping intraday ini teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat memang karena movement dari NFP-nya ini juga cukup kuat ya. Di sini penekanannya dan hasil NFP juga bagus gitu teman-teman. Jadi memang dolar sebenarnya nggak menguat banget sih kalau kita lihat ya. Coba kita cek dolar. Nah, di sini kalau kita lihat nih ya, dolar sempat turun kurang lebih ke level 100.59, kemudian naik lagi ke 101.38 dan closing di 101 ya, poin 18 teman-teman gitu. Ya, jadi memang dolar mengalami kenaikan, tapi kenaikannya nggak signifikan gitu ya. Jadi masih bisa dikatakan dolar sendiri pun masih bertahan di area supportnya dia yang kemarin kita katakan ya. Di sini nih area supportnya dia. Support yang terbentuk dari area daily ya, di 100.85 sampai 153 gitu. Oke. Nah, kemudian untuk news ya. Mungkin kalian lihat kalau untuk news sendiri itu sebelum diupdate itu untuk NFP itu 114 ya. 114, coba saya cek dulu di sini. Nah, ini kalian lihat ya. Ini sebelum NFP itu sekitar 114 untuk previousnya ya. Nah, ini jam saya update itu di jam kurang lebih jam berapa ini? Jam 9.49 ya. Kemudian pada saat NFP ini menurut saya ada sedikit perubahan data ya. Nah, ini jadi 89.0 ya, sehingga hasil itu 142 dan count-nya itu masih terus sama, itu 160. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari hasil data NFP dari previous yang berubah ini ke aktualnya, ini perubahan cukup signifikan dan memang kenaikannya signifikan juga teman-teman, sehingga ini membuat harganya itu menjadi lebih baik gitu, atau seakan-akan NFP-nya itu dari unemployment rate itu bagus gitu ya. Apa saya kayak bukan unemployment rate ya, tapi pembayaran gajinya itu bagus gitu ya. Tapi dari unemployment rate-nya ya di sini ini kalau kita lihat dari 4,3 turun nih ke 4,2 gitu teman-teman, sehingga ini agak negatif buat DXY, ini jatuh positif ya. Lalu untuk yang bagian satu lagi ya, ini NFP juga previous 118 ya kan. Satu lagi teman-teman, di sini saya langsung cek investing aja. Nah, ini ya. Nah, ini untuk NFP tadi nih ya, berubah jadi 89 yang tadinya 114 ya kan. Ini NFP, kemudian ini unemployment rate ya, turun. Lalu untuk pendapatan rata-rata dari minus 0,1 naik ke 0,4 teman-teman gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari perubahan data previousnya saat ini ya, dia itu ini jadi plus ya, ini plus, ini negatif jatuhnya teman-teman gitu. Nah, kalau kita lihat juga kita buka dulu untuk datanya ya, ini untuk yang pendapatan rata-rata juga kita buka. Oke, ini udah loading. Nah, kita lihat nih. Nah, ini dari 114 previousnya, terus dia berubah turun ya. Ini dari 89 ke aktual, sehingga ini terjadi koreksi ya, sehingga kenapa tetap merah Bang gitu, karena posisinya forecastnya itu kan 164 gitu ya, sehingga aktual itu 142. Jadi bahasa itu di bawah aktual teman-teman, di bawah forecast, jadi merah. Tapi kalau kita bandingkan ya dengan yang previous ya, yang ini atau yang ini ya kan, ini tuh bagus hasilnya gitu. Jadi ada peningkatan walaupun tidak sebagus bulan Juni gitu ya. Bulan Juni, Mei
April ya atau Maret gitu kan. Ini kan bagus gitu ya. Nah, sehingga di sini bulan Agustus ya kan, ini mulai drop dan September dia ada koreksi lagi ke 142. Agustus itu dia drop ya ke 114, untuk ke September dia naik lagi ya. Ini report bulan Agustus punya itu ke 142 sehingga ada perbaikan dari NFP-nya teman-teman gitu. Lalu kalau untuk yang bagian ini ya, average hour earning ya atau pendapatan rata-rata, ini dari 0,2 dia naik ke 0,4 ya. Ini stabil jadinya. Di bulan Mei, di bulan Juni yang report bulan Mei juga dia 0,4, ini juga 0,4 sehingga ada penyesuaian atau ada penambahan ya, ada perbaikan dari NFP itu sendiri teman-teman gitu. Oke, untuk minggu depan ya, di sini kita bahas minggu depan dulu. Oke, minggu depan. Nah, ini untuk minggu depan. Ya, minggu depan itu untuk hari Senin ya. Senin itu ada JPY ya, di JPY atau JPY di sini ya. Itu ada report GDP kuartal 2 ya, dari minus 0,5 ke surplus 0,8. Ini bagus sebenarnya gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi untuk yang bagian hari Selasa ya, Selasa belum ada report. Kemudian Rabu ada report dari GBP atau pound sterling ya, sini pound sterling untuk yang monthly ya, GDP-nya. Lalu ada dari USD ya, di Rabu ya ada core CPI ya, kemudian ada CPI monthly juga di sini. Nah, ini report inflasi. Kalau kita lihat memang inflasinya menurun, wow, dari 2,9 ke 2,6 teman-teman. Dan ini sebenarnya sih negatif buat DXY ya, tapi positif buat the Fed gitu. Kenapa? Karena the Fed untuk minggu depan kan mau mangkas suku bunga ya. Kalau misalkan hasil CPI-nya itu menurun atau inflasi menurun, berarti dia akan semakin percaya diri gitu untuk bisa ngekat atau mangkas suku bunga ini sendiri teman-teman gitu. Ya, ini dari 2,9 ke 2,6. Luar biasa sih, ini memang cukup bagus ya untuk penurunannya. Jadi sesuai dengan target si the Fed ini sendiri, dia mau nurunin suku bunga kalau inflasi sudah di kepala 2 teman-teman. Luar biasa, top pokoknya ini ya. Jadi DXY kemungkinan possible untuk turun lagi ya, tapi kalau untuk si pemangkasan suku bunga atau si the Fed itu dalam mengambil langkah untuk memangkas suku bunga ini semakin optimis gitu teman-teman, jatuhnya begitu teman-teman gitu. Oke, lalu untuk hari Kamis ya, di sini ada ECB ya, Euro interest rate decision ya, Eurozone punya. Kemudian ada nih 10 not option ya untuk yang USD. Lalu Kamis ini ada initial jobless claim, lalu ada PPI juga teman-teman ya, PPI monthly ya 0,1 ke 0,2. Kemudian ada lagi di hari Jumat nggak ada, Jumat agak long. Sorry, ada Michigan ya, Michigan sini ya, jam 9 malam gitu. Oke, paling itu sih ya. Nah, ini yang perlu kita pantau gitu. Jadi kalau misalkan interest rate-nya turun ya, interest rate turun, bukan interest rate, tapi kalau misalkan inflasi turun ya, the Fed bakal lebih leluasa nih untuk mangkas suku bunga. Dan itu nanti possible-nya adalah dolar akan drop ya, dolar will drop, and then untuk emas itu possible untuk terbang gitu. Terbang ya, wusno sampai mana kita nggak tahu gitu teman-teman gitu. Oke, nanti mungkin kita akan lihat lagi ya pada saat interest rate decision ini dipaparkan ya kan. Tapi kita akan coba lihat dulu nanti di hari Rabu ya, hasil dari inflasi itu bagaimana ya, ataukah memang betul 2,6 ya. Itu kalau memang 2,6 berarti bagus tuh deh, berarti minggu depannya lagi dia bakal possible dan memang lebih percaya diri untuk mangkas suku bunga teman-teman gitu. Oke, berarti skenario gold masih bullish ya gitu. DXY masih possible untuk turun di bawah 100 nantinya teman-teman ya, masih bisa turun di bawah 100 lagi gitu kalau misalnya dia mau cut suku bunga dan inflasi juga benar turun gitu. Dan next support untuk DXY itu ada di sini 99.78 sampai 99.38 gitu. Oke, jadi mungkin nanti untuk OI data ya, OI data ini saya mau coba cek dulu ada nggak ya. Jadi videonya agak panjang ya, mohon maaf. Tapi saya yakin dengan semua yang saya sampaikan ya bisa kalian terima dengan jelas ya. Kalau memang ada yang kurang jelas boleh kalian sampaikan di kolom komentar aja gitu ya. Oke, untuk OI data overall sih masih bullish movement ya. Di sini kalau kita lihat mulai dari 2495 ya kan, atau di atas 2500 ya, ini masih sampai 2530 tuh masih ada yang ngisi ya. Ini untuk yang 3 DTE artinya
Untuk yang besok ya, hari Senin ya, ini kan udah update tanggal 6 punya ya gitu. Lalu possible movement range dia itu masih di 2540 sampai 2550 ya di sini untuk gold. Lalu ada lagi di 2570 sampai 2575 gitu teman-teman. Ini saya nggak nakut-nakutin ya, saya hanya lihat data aja dari OI data ini ya. Jadi memang masih bullish movement untuk si gold ini sendiri. Sedangkan di bawah sini itu ada paling di 2470 teman-teman, 2470, 2480 ya kan. Setelah itu sih belum ada lagi kalau misalnya kita ngomong di bawah sini ya. Ini belum ada lagi teman-teman gitu. Paling masih banyak data yang dari COI data ini masih di atas semua ya. Relate sih kalau kita sambungin ya. Suku bunga data NFP bagus ya untuk dolar. Terus CPI ini inflasi, report inflasinya turun ya, inflasi di report turun. Kemudian minggu depan lagi The Fed mau turunin suku bunga, otomatis kan masih positif nih sentimen sama fundamental untuk si gold ini masih positif banget gitu ya. Lalu kalau untuk dolar berarti kan negatif ya, negatif, inflasinya udah negatif ya kan. Kemudian sebenarnya bagus ya kalau kita bilang inflasi turun itu sebenarnya bagus gitu ya. Cuma yang orang khawatirkan adalah penurunan suku bunga gitu teman-teman. Jadi untuk keuangan ekonomi di Amerika itu bagus sebenarnya kalau inflasi turun gitu. Artinya kan ekonomi mulai bisa jalan ya, dan suku bunga turun otomatis orang-orang bisa menaikkan kembali konsumsinya gitu, sehingga perputaran di sana itu lebih bagus gitu teman-teman. Tapi mungkin untuk di awal-awal pada saat penurunan suku bunga itu kan otomatis return dari si DXY atau USD kan menurun gitu ya, sehingga inilah yang akan dapat penyesuaian kembali di dalam market ya, sehingga mungkin dolar akan drop dulu, tapi after that dolar akan stabil gitu, karena posisinya itu ekonomi di sana udah mulai stabil dan jalan kembali, dan nanti akan menyesuaikan kembali dengan era baru setelah penurunan suku bunga. Begitu juga dengan gold, mungkin hanya gebrakan pada saat dia naikin suku bunga dan naik nih, tapi after that dia akan turun lagi dan menstabilkan kembali dengan harga dolar dan juga inflasi yang ada saat ini teman-teman gitu. Jadi cuma perubahan di awal aja, after itu dia akan normal kembali gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan untuk saat ini ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan kalau kalian ada masukan ataupun ada ide lain yang mengenai gold trade untuk minggu depan ya, mungkin boleh kalian sampaikan gitu. Tapi kalau misalnya kalian tanya, bang kita masih prefer untuk fokus buy or sell ya untuk dengan kondisi seperti ini ya. Jujur, kalau secara teknikal memang kita tertarik banget untuk sell ya, tapi kalau memang kita lihat dari fundamental, kemudian upcoming events dari The Fed itu sendiri ya, dan juga dari struktur market dan juga sentimen, itu masih prefer untuk buy gitu. Jadi masih prefer untuk buy dengan target di atas, mungkin bisa 2530 ke atas, atau make a new ATH itu di 2550 sampai 2560-an gitu teman-teman gitu. Itu kalau misalkan kalian tanya saya ya gitu ya. Gitu. Jangan nanti saya nggak mau tuh dikira, oh kalau analisa dua arah kan enak ya. Misalnya kalau naik benar, salah turun benar gitu kan. Saya nggak mau. Saya mau bikin skenario. Jadi ini skenario saya di dalam satu video ini saya kasih tahu ke kalian gitu. Jadi nggak yang dua arah banget gitu ya. Dua arah, tapi itu kan maksudnya secondary choice, maksudnya secondary plan untuk ketika satu arah itu nggak sesuai dengan harapan kita. Jadi kita harus bisa analisa tuh dari dua faktor gitu ya, dari kenaikan dan juga dari penurunan. Dan saya memaparkan alasan ya kenapa saya pilih kenaikan sebagai atau buy ya sebagai skenario pertama, karena tadi yang saya jelaskan ya. Terus kenapa saya prepare untuk skenario sell ya, kenapa ya tadi saya juga sudah jelaskan gitu teman-teman. Oke, jadi terima kasih bagi yang sudah nonton ya. Jadi video kurang lebih 20 menitan lebih ya, tapi overall saya merasa sudah menyampaikan yang harus saya sampaikan kepada kalian ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Kalau kalian ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh kalian tanyakan di kolom komentar atau DM saya di Juna Trading ID admin gitu teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.